Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Kami silakan. dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis proyek proses produksi pengrajin loyang usaha jaya di Sidoarjo dengan metode acceptance plan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Gilang Hadi Prakoso, 14123001101. Nama saya Galang Pratama Putra dengan NIM 14123001118. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Gani dengan NIM 14123001102. Perkenalkan nama saya Muhammadul Afkar dengan NIM 14123001194. Profil usaha, nama usaha Jaya Produksi Loyang. Pemilik Haji Jayadi generasi 1. Kini dilanjutkan oleh Mas Adi generasi 2. Alamat Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tahun berdiri sejak tahun 1980. Bidang usaha produksi alat dapur bahan logam khususnya loyang, kapasitas produksinya 600 pieces. Tenaga kerja 13 orang. Latar belakang. Usaha Jaya Produksi Loyang adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang produksi loyang dan berbagai perlengkapan dapur berbahan loyang, berlokasi di Kebon Sari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Usaha ini didirikan oleh Pak Jayadi tahun 1980-an sebagai usaha rumahan yang fokus pada pembuatan loyang berkualitas untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha kuliner dengan pengalaman bertahun-tahun dan dedikasi tinggi. Usaha ini dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai produsen loyang yang andal dan terjangkau. Saat ini usaha ini jaya telah memasuki generasi kedua dan dikelola oleh Mas Adi, anak ketiga dari Haji Jayadi di bawah kepemimpinannya. Usaha ini terus berkembang dengan tetap mempertahankan kualitas produk serta nilai-nilai kerja keras, kejujuran, dan pelayanan yang baik. Mas Ali juga melakukan inovasi dan penyesuaian agar produk tetap relevan dengan kebutuhan pasar yang terus berubah tanpa menghilangkan ciri khas dari usaha keluarga yang telah bertahan lebih dari 3 dekade ini. Kapasitas dan varian. Dari UMKM usaha Jaya Produksi Loyang mempunyai masing-masing kapasitas dalam pembuatan loyang dari bentuk hingga ukuran yang berbeda, yaitu loyang bulat ukuran diameter 20 cm kapasitas 600 pieces, ukuran diameter 24 cm kapasitas 600 pieces, ukuran diameter 28 cm. Ada juga loyang persegi ukuran sisi 20 cm, ukuran sisi 24 cm, serta 28 cm, masing-masing 600 pieces. Loyang kue balok juga ada, panjang 25 cm, lebar 8 cm, panjang juga 30 cm, lebar 10 cm. Setiap varian loyang memiliki kapasitas 600 pieces per hari, dikarenakan dalam satu hari kerja hanya membuat satu loyang varian loyang agar pekerjaan lebih fokus dan dapat membagi proporsi pekerjaan lebih mudah bagi pengrajin loyang. OPC pembuatan loyang. Permukaan dasar loyang, pertama permukaannya diukur diameter, dipotong, penghalusan, pengecekan. Kedua, permukaan selimut loyang. Pengukuran panjang keliling loyang, pemotong, penghalusan. Kerangka kawat loyang, pengukuran panjang, pemotong, penghalusan, pengecekan. Kerangka kawat bawah loyang, pengukuran panjang, keliling loyang, pemotongan, penghalusan, pengecekan. Habis itu perakitan, partir loyang, penghalusan, pengecekan, penyimpanan. Operasinya adalah 15 dengan waktu 20. Inspeksinya juga 5 dengan waktu 5 menit. Hal ini kenapa dikerjakan 13 orang. Diagram alur proses mulai pengukuran proses bahan baku, pelipatan bentuk loyang, penyambungan sudut atau rivet,
penghalusan, pemeriksaan quality control, penyimpanan, pengempasan selesai. Sama yang dijelaskan lebih detail ini, pemotongan bahan baku, pelipatan pembentukan, penyambungan sudut, las atau rivet. Kemudian penghalusan tepi permukaan, pemeriksaan kualitas quality control loyang yang sudah selesai dibuat. Terus setelah itu finishing dan pembersihan. 7. Pengemasan dan penyimpanan. Penerimaan dengan variabel. Sebuah industri cetakan loyang di usaha Jaya Produksi Loyang Hadi Jayadi dimiliki oleh Bapak Ali memproduksi setiap harinya sebanyak N sama dengan 600 dengan ukuran loyang yang diproduksi berdiameter 240 mm dengan toleransi atau standar deviasi 5 mm. Tingkat inspeksi yang digunakan adalah G2 karena tingkat inspeksi G2 digunakan dalam atas sampling yang memberikan keseimbangan optimal antara akurasi penilaian, kualitas, dan efisiensi jumlah sampel, serta merupakan standar umum dalam sistem inspeksi. Nilai AGL 4 bertujuan untuk memastikan kualitas produk yang diterima tetap memenuhi standar dengan tingkat cacat yang dapat diterima. AGL 4 menunjukkan bahwa produksi dapat diterima dengan tingkat kecacatan hingga 4%, sehingga memberikan fleksibilitas dalam proses produksi sambil tetap menjaga standar kualitas yang telah ditetapkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Next. Berikut adalah hasil sampel dari variabel loyang ukuran diameter 240 mm. Next. Kita akan mengukur dengan single specification limit tipe 1K, single specification limit tipe 1K atau variabel. Diketahui N seperti tadi 600 pieces, tingkat inspeksi G2, AGL 4%, dan standar deviasi 5 mm. Next. Pertama-tama tentukan titik AGL atau value-nya. Dengan 4% dapat diketahui AGL-nya adalah 4. Next. Setelah mengetahui AGL-nya, mari kita mencari ukuran sampel berdasarkan N dan tingkat inspeksinya. Untuk ukuran sampelnya adalah 600 dan berada di General 2, sehingga dapat diketahui kode ukurannya adalah J. Next. Setelah itu dapat diketahui acceptable quality level atau normal inspection berdasarkan K. Sampel code-nya tadi J, jadi diketahui AGL 4 sehingga menghasilkan 1,39. Next. Setelah itu kita akan menghitung deviasi normal. Diketahui N 50 pieces, standar 240 mm, rata-rata 243,76 mm yang didapat dari data tadi. Maka deviasi normal adalah ZL sama dengan X atau rata-rata dikurangi standar dibagi dengan standar deviasi. Didapatkan nilai 0,75. Karena ZL sama dengan 0,75 atau kurang dari 1,39 sama dengan K, maka rata-rata lot tidak memenuhi kriteria penerimaan. Kesimpulannya adalah lot ditolak. Next. Selanjutnya adalah single specification limit tipe 2 atau M variabel. Diketahui seperti tadi N 600 pieces, tingkat inspeksi G2 dan AGL 4%, standar deviasi 5 mm. Next. Ulun. Lanjut. Untuk titik AGL-nya dengan range nya dengan AGL 4,0. Next. Untuk tipe M. Untuk kode ukuran sampel berdasarkan N dan tingkat inspeksi tipe 2M, ini kita lot size-nya 600 dan juga generalnya akan 2, jadi diketahui di titik J. Next. Untuk ukuran sampel N dan tingkat acceptability N, untuk normal inspection-nya tadi AGL-nya 4,0, lalu sampel size-nya di K, lalu hasilnya itu di 7,61. Next. Persen item cacat dari tabel diketahui N sama dengan 50 pieces, standar deviasi sama dengan 5 mm, dan
punya itu 240 mm dan rata-ratanya 243,76 mm. Maka indeksnya kualitas GL sama dengan 0,75, dan berdasarkan N dan GL itu diperoleh PL-nya sama dengan 22,72%. Karena PL sama dengan 22,72%, lebih besar 7,61 sama dengan M, maka kualitas slot tidak memenuhi kriteria penerimaan. Next. Dan ini adalah hasil sampel inspeksi visualnya atau cacat banyaknya ini dari 50 sampel. Next. Irfan, suaranya kurang gede, Van. Marane cedek no, Pan. Suaranya Apa? gede no. Inspeksi kualitas dilakukan terhadap suatu lot produksi yang berjumlah 600 pieces. Untuk menentukan kualitas dari lot ini digunakan metode inspeksi AQL atau cacat AQL 600 pieces dan AQL sama dengan 4%. Inspection level G2, tipe sampling single L, jumlah sampel yang diambil banyak 50 pieces. Lanjut. Langkah-langkah penyusunan sampel atribut. Tentukan titik AQL values. Di sini langkah-langkah penyusunan sampel atribut. Inspeksi kualitas dilakukan terhadap suatu lot produksi yang berjumlah 600 pieces. Untuk menentukan kualitas dari lot menggunakan metode inspeksi AQL. Diketahui N sama dengan 600 pieces dan AQL sama dengan 4%. Inspection level G2, tipe sampling single L, jumlah sampel yang diambil banyak 50 pieces. Oke, next. Langkah-langkah penyusunan sampel atribut. Tentukan titik AQL values. Values level filing within this range 280 4,39. Oke, next. AQL Gede no suaramu. Langkah-langkah penyusunan sampel atribut. Tentukan kode ukuran sampel berdasarkan N dan tingkat inspeksi. Lot size 501 to 1200. Next. S3 D. Langkah-langkah penyusunan sampel atribut. Identifikasi Code rencana letter sampling. A, sampel size 50. Lalu acceptable quality levels, normal inspection 4.0, AC 5, RE 6. Next. Langkah-langkah penyusunan sampel atribut berdasarkan standar AQL sebesar 4% untuk lot sebanyak 600 unit. Jumlah sampel yang diambil adalah 50 unit. Maka ditetapkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, lot diterima jika jumlah cacat dalam sampel tidak melebihi 5 unit. Yang kedua, lot ditolak jika jumlah cacat dalam sampel mencapai 6 unit atau lebih. Hasil pengamatan menunjukkan terdapat 5 unit cacat penyo dalam sampel. Berdasarkan prosedur AQL, jumlah cacat tidak melebihi acceptance number. Artinya produksi ini dinyatakan lot masih diterima. Oke. Dian, terima Dari kasih. kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.